Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau sebentar kami akan memuji dan meninggikan nama Tuhan, biarlah Tuhan hadir di tengah pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, apa kabarnya nih hari ini? Saat ini kita akan kebaktian ya. Meskipun kita kebaktian di rumah, kita harus tetap semangat. Pagi hari ini, anak-anak kita akan bangkit berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Anak-anak masih tetap berdiri ya. Siapa yang pahlawan Kristus? Nah, saya. Anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Akulah Pahlawan Kristus. Memakai gerakan ya. Boleh duduk kembali ya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita akan menyanyikan lagu Hati Sebagai Hamba. Tinggal semua
Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, biarlah puji-pujian yang kami naikkan, biar dapat menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan yang membuka hati kami sehingga kami dapat melakukan setiap firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang tetap semangat ya, sekalipun belajar di rumah. Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan dan menyimak sebuah cerita tentang tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama, tanggung jawab di rumah ya. Lalu yang kedua, tanggung jawab di sekolah. Nah, anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita ingat akan firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ya, di dalam Keluaran 20 ayat 12 dikatakan, salah satu dari 10 hukum Tuhan adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Halo teman-teman, hari ini Ayu bakal ngebahas tentang buku batik. Ini tuh buku favorit banget. Gus. Ya ampun bagus. Ibu tuh manggil kamu. Kamu itu dipanggil sama orang tua nggak dengar, nggak jawab. Nggak sopan tahu. Lagi apa sih ini anak? Oh, jadi kalau ibu yang panggil, Bagus nggak bisa dengar. Tapi kalau tukang es krim yang panggil, langsung dengar. Maafin Bagus, Bu. Di sekolah sudah diajarkan kalau dipanggil orang tua harus nyaut dengan lembut. Ya udah, sekarang kamu bantuin ibu. Kamu tolong ambilin sekantong es krim di meja makan. Karena kita mau pesta es krim sore ini. Besok-besok kalau kayak gini lagi, kakak habisin sendiri. Jangan dong, Kak. Anak-anak, seringkali kita lupa akan tanggung jawab kita di rumah. Betul? Kadang-kadang kita lupa kalau kita harus bertanggung jawab menuruti nasihat orang tua kita, ya. Seperti video tadi yang barusan kita lihat, ya. Seringkali kayak kita lagi asik main gadget, ya, main handphone atau kita sedang main games, kita lupa. Kita memiliki tanggung jawab, yaitu apa? Mendengarkan orang tua kita. Nah, anak-anak, jangan lupa ya, mulai hari ini kalian harus mendengarkan orang tua di rumah. Anak-anak, di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga juga mengatakan seperti itu. Ibu akan bacakan untuk kita semua ya. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Janjinya apa? Ayat yang ketiga. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya. Lalu, bagaimana dengan di sekolah? Anak-anak, ketika kita di sekolah, maka yang menjadi orang tua kita adalah guru-guru kita. Seringkali kita kadang-kadang lupa mengerjakan tugas, ya. Kita lupa untuk diingatkan oleh orang tua kita di sekolah, yaitu guru-guru kita. Nah, anak-anak, belajarlah untuk bertanggung jawab atas setiap tugas-tugas yang sudah diberikan kepada kalian, ya. Baik itu tanggung jawab kalian di sekolah maupun di rumah. Keduanya memiliki tanggung jawab yang sama yang harus kalian kerjakan. Ibu yakin dan ibu percaya anak-anak
Kelas 1 sampai dengan kelas 6 SDK 4 Bina Bakti adalah anak-anak yang bertanggung jawab. Dan Ibu yakin sekalipun mungkin masih ada 1-2 anak yang kadang-kadang lupa untuk bertanggung jawab atas tugas-tugasnya, tapi hari ini kalian diingatkan kembali. Firman Tuhan mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, ya. Baik ayah ibu di rumah maupun ayah ibu kalian di sekolah, ya. Lalu, apa saja tanggung jawab kalian di sekolah? Yang pertama, belajar. Belajar merupakan tugas pokok seorang siswa. Karena melalui belajar, kalian bisa menjadi generasi muda yang cerdas di kemudian hari, ya. Lalu yang kedua, tanggung jawab di sekolah adalah kalian harus taat pada peraturan sekolah, ya. Ketika ada kegiatan Zoom meeting misalnya, kalian ikuti. Ketika ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, kalian kerjakanlah sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Nah, anak-anak, tanggung jawab juga berarti kalian memiliki sikap disiplin di dalam belajar kalian, ya. Disiplin artinya mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab dengan tepat waktu, ya anak-anak. Lalu yang terakhir, tapi ini juga adalah hal yang terpenting, adalah selalu menjaga nama baik sekolah, ya. Menjaga nama baik sekolah adalah kewajiban dari setiap siswa. Nah, kenapa? Karena dengan menjaga nama baik sekolah, maka siswa dan sekolah akan mendapatkan nilai positif. Kalian mendapatkan nilai yang baik daripada masyarakat di lingkungan sekitarnya, juga kalian akan dipandang baik oleh guru-guru kalian, ya. Dan terlebih lagi kalau kalian memiliki prestasi bagi sekolah. Nah, tentu saja itu akan menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa. Nah, anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, ya, kita dituntut tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri, tetapi kita juga bertanggung jawab kepada Tuhan, ya. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, kita juga berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kita lakukan boleh memuliakan Tuhan. Anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita kali ini. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kali ini. Kami masih boleh beribadah bersama-sama dalam keadaan sehat, walaupun melalui online. Tuhan Yesus terus memberkati kami dalam kegiatan belajar mengajar ini, walaupun jarak jauh. Tuhan tolong murid-murid kami. Tuhan memberikan semangat belajar. Tuhan memberikan ketelitian. Tuhan memberikan kesabaran kepada setiap anak-anak kami. Tuhan juga memberkati orang tua siswa yang mendampingi anak-anak belajar di rumah. Tuhan juga memberkati setiap kami guru-guru dalam mempersiapkan pelajaran PJJ ini, ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi wabah COVID ini, sehingga wabah COVID ini segera berlalu dan kami boleh beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk keamanan bangsa kami. Tuhan terus memberkati bangsa kami. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, sehingga kami boleh Tuhan merasa nyaman berada di bangsa dan negara kami ini, ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa untuk para yayasan, untuk pengelola sekolah. Tuhan juga terus memberkati, menolong, sehingga sekolah kami ini Tuhan terus berjalan dengan lancar dan maju terus di dalam Engkau untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap doa-doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.